Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ini lanjutan tadi ya, meet kita yang terputus. Jadi saya buatkan video materinya mengenai hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Dimana kalau untuk mencari perbesaran pada nilai percepatannya, maka kita harus memperbesar resultan gayanya atau memperkecil masanya, gitu ya. F ini adalah gaya. Ini simbol apa sih ini? Nah, ini adalah simbol resultan jumlah, gitu ya. F ini gaya, satunya Newton. Gaya berupa tarikan atau dorongan, gitu ya. M ini massa, satuannya kilogram, dan A inilah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Dimana kita sudah tahu sebelumnya nilai percepatan itu adalah pertambahan kecepatan atau perubahan kecepatan tiap detik. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau bisa juga persamaan ini menjadi A sama dengan sigma F per M, gitu ya. Tadi yang sudah kita bahas di meet. Ini saya kasih keterangannya. A ini adalah percepatan atau akselerasi, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian ini F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian M ini adalah massa, satuannya kilogram. Gitu. Simbol ini adalah jumlah, sigma ini adalah jumlah. Nah, jadi kalau ada beberapa gaya yang terdapat pada benda, kita harus hitung dulu resultannya atau sigmanya atau jumlahnya. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif, kalau ke bawah berarti negatif, kalau ke atas positif. Seperti itu. Oke, kemudian contoh ya. Nah, ini di sini ada sebuah benda berada pada bidang datar, kemudian diberikan gaya F1 ke kanan, F2 ke kanan, dan F3 ke kiri. Nah, ini belum ada angkanya, ini saya beri angka. Sebentar. Nah, jika F1 ini bernilai 10 Newton, kemudian F2 ini bernilai 5 Newton, kemudian F3 ini bernilai 6 Newton. Itu. Kemudian massa benda di sini, benda ini bermassa M, massa bendanya adalah 36 kg. Nah, maka berapa percepatan benda ini? Berapa nilai percepatan, nilai A-nya? Kemudian bergerak ke arah mana, gitu kan? Nah, kita hitung dulu resultan gayanya. Sigma F sama dengan F1 positif bergerak ke kanan ditambah F2 positif bergerak ke kanan juga. Nah, F3 nya kemana? Ke kiri, berarti min F3. F1 nya berapa? 10. F2 nya berapa? 5. Kemudian F3 nya berapa? 6. Nah, jadi 10 tambah 5, 15. 15 dikurang 6, 9 Newton. 9 Newton positif, berarti benda ini akan bergerak ke sana sebesar 9 Newton, ya. Nah, lalu berapa besar percepatannya? Maka sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya berapa tadi dapatnya? 9 per M-nya berapa? 36 dikali
A, ya. Maka nilai A sama dengan 9/36. Maka kita dapat A sama dengan, diperkecil berapa nih? Sama-sama dibagi 9 ya. Maka 1/4 atau 0,25 meter per second kuadrat. Nah, jadi benda ini bergerak ke kanan dengan nilai percepatan 0,25 meter per second kuadrat. Ini kalau satu benda ya. Bagaimana Pak kalau misalkan ada dua benda tertumpuk di sini? Otomatis dia punya dua massa. Di sini M1, di sini M2. Nah, maka M-nya di sini M di sini. Nah, ini kita harus jumlahkan nih. Gitu ya. M1 tambah M2. Jadi tergantung bendanya ada berapa banyak. Itu. Nah, contoh lainnya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan gayanya membentuk sudut sebesar 60 derajat di sini? Nah, ini 60 derajat. Di semester 1 kita sudah belajar vektor ya. Bagaimana cara mengubah gaya ini kalau membentuk sudut. Kita ubah ke arah sumbu X di sini. Maka harus kita buat menjadi F cos sudutnya. Gitu ya. Nah, ini kalau saya beri massa di sini, misalkan massa bendanya ini sebesar 8 kilogram ya. Oke, kita hitung dulu. Ini yang ditanyakan, berapa percepatan benda ini bergerak? Kita hitung dulu resultan gayanya. Sigma F sama dengan, coba perhatikan. Nah, berarti di sini F1. F1-nya sudah lurus deh ya. F1. F2-nya ke arah kiri berarti min. Karena di sini F2-nya 20 Newton dia membentuk sudut, maka harus kita ubah dulu ke arah sumbu X. Menjadi F2 cos 60 sama dengan F1-nya berapa? 25 min F2-nya berapa? 20 cos 60 berapa? Setengah. Berapa nih? 25. Nah, ini awas nih. Dalam operasi seperti ini, ini jangan 25 dikurang 20. Tapi proses perkalian dulu. Nah, ini kadang suka keliru di situ. 25 min 20 kali setengah berapa? 10. Maka sigma F sama dengan 15 Newton. Karena di sini positif, maka sudah pasti benda ini bergerak ke sana. Gitu ya. Nah, kita tinggal hitung. Berarti A sama dengan sigma F per M. Sama dengan sigma F-nya berapa? 15 per M-nya berapa? 8. Gitu ya. Nanti kalau dibagi ini berapa nih? Atau ini aja deh. Atau M-nya saya ubah aja biar gampang. M-nya ini saya ubah. Ini jangan 8 ya. Saya ubah 5 aja. 5 kg biar enak, karena ini sebagai contoh. M-nya di sini berapa? 5. Sama dengan 15 bagi 5, 3 meter per second. Nah, seperti itu. Kita dapat berarti nilai A-nya ini sama dengan 3 meter per second kuadrat bergerak ke kanan ya. Seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi kalau masih membentuk sudut seperti ini, kita harus proyeksikan dulu ke arah
sumbu X. Lanjut contoh berikutnya. Nah, ini pada sistem katrol tadi. Sistem katrol. Nih. Nah, pada sistem katrol ini atau benda yang menggantung, ini kan bendanya M1 dan M2. Benda menggantung ini dia secara alamiah punya gaya, tapi bukan F bentuk gayanya, yaitu W. Nah, di sini W1. Gaya berat namanya. Gaya berat untuk benda pertama. Kemudian ini W2. Gaya berat untuk benda kedua. Seperti itu. Nah, ini contoh jika misalkan M1-nya ini lebih besar daripada M2. Misalkan besar M1-nya ini 4 kg. M2-nya ini 2 kg ya. Nah, ketika M1 lebih besar daripada M2, otomatis benda ini akan bergerak lebih dulu ke bawah. Nih, untuk M1 ini akan lebih dulu jatuh ke bawah. Nah, berarti ini arah percepatannya pasti ke sini. Kalau M2 lebih besar daripada M1, pasti dia lebih jatuh duluan M2, maka arah percepatannya sini. Sedangkan kalau ini di contoh soal ini M1 lebih besar daripada M2, maka arah percepatannya A ke bawah untuk benda M1. Kemudian untuk M2 A-nya kemana? Ke atas. Nah, seperti itu. Nah, berapa percepatan benda ini jatuh? Kita gunakan hukum 2 Newton. Tadi apa? A sama dengan sigma F per M. Nah, karena di sini ada 2 benda, maka M-nya tidak 1. Jadi M-nya M total ya. M total. Sigma F. Nah, gayanya berupa apa berarti? Berupa W ya. Berarti W1 min W2. Kenapa Pak kok nggak W2 min W1? Karena W ini masanya lebih besar. Jadi dia lebih dulu jatuh ke bawah, yang ditahan oleh W2. Jadi kalau misalkan W2-nya lebih besar, maka di sini W2 dikurang W1. Gitu ya, paham ya? Per M1 ditambah M2. Sehingga sama dengan W1 berapa? W1 itu sama dengan M dikali G ya. Gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Karena gaya berat itu adalah gaya alamiah yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gitu. Ini 1 min M2 dikali G. Ini G-nya G sama ya, nggak ada 1, 2. Oke. Per M1 ditambah M2. Oke. M1 berapa? M1 4. G-nya berapa? 10. Ini konstanta ya. Udah ketetapannya 10. M2 berapa? 2. G-nya berapa? Sama 10. Per 4 ditambah 2. Gitu. Oke. 4. Oke, sini lanjut sini ya. A sama dengan 4 dikali 10 40 min 2 dikali 10 20 per 4 ditambah 2 ya 6 di 20 per 6 sama dengan kira-kira 3, ya 3,333 meter per second kuadrat. Nah, ini kita dapatkan nilai percepatan benda jatuh 3,3 meter per second kuadrat gitu ya. Jadi katrol ini, nah tadi ini ada M1 tadi ya, M1 kemudian di sini M2. Jadi benda M1 ini
bergerak ke bawah dengan percepatan 3,3 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Sama ini juga M2 bergerak ke atas dengan percepatan 3,3 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, latihan sekarang. Nomor 1. Ada sebuah benda di sini. Oh, miring garis saya. Ada sebuah benda di atas bidang datar. Kemudian diberikan gaya sana dengan gaya 16 Newton, membentuk sudut 45 derajat. Kemudian ditarik lagi dengan ke sini, kayak sini. Ini sebesar 4/2 Newton. Nah, jika massa benda ini sini ya. Jika massa benda ini sebesar 8/2 kilogram, maka tentukan nilai percepatan benda. Kemudian yang kedua, di sini ada katrol. Ya. Di sini beban A, di sini B ya. Jika massa A ini 5 kg dan massa B ini 2 kg, maka tentukan percepatan sistem. Oke, cukup ya. Tugas ini dikumpulkan di Google Classroom. Oke, saya tunggu sampai dengan jam 5 sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.